Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran yaitu peluang suatu kejadian. Kemudian materi pokoknya peluang kejadian majemuk. Jadi ini masih lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua atau lebih kejadian sederhana. Dengan memanfaatkan operasi antar himpunan, kita akan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu operasi antar himpunan tersebut adalah bisa dalam bentuk gabungan dua himpunan dan atau irisan dua himpunan. Nah, dalam kejadian majemuk ini ada yang istilahnya aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. Misalkan ada percobaan melempar dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali. Kejadian A, muncul bilangan prima, yaitu 2, 3, 5 bilangan primanya. Kemudian kejadian B, muncul bilangan genap, yaitu 2, 4, 6. Dalam diagram Venn, kejadian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini bentuk diagram P-nya. Kejadian A-nya tadi muncul bilangan prima berarti 2, 3, 5. Kemudian kejadian B-nya muncul bilangan genap berarti 2, 4, 6. Nah, ternyata dalam diagram P ini ada yang beririsan. Tampak bahwa kejadian A dan B tidak saling lepas. Artinya dia memiliki irisan. Irisannya yaitu A interseksi B itu sama dengan 2. Jadi ini 2. Jadi 2 ini artinya 2 ini merupakan anggota dari A dan 2 angka 2 juga merupakan anggota dari B. Jadi inilah merupakan irisan dari himpunan A, himpunan B. Nah, dalam operasi gabungan, dua himpunan diperoleh. Ya, ini operasi himpunannya. Jadi ini artinya banyaknya anggota A digabung B sama dengan banyaknya anggota A. Jadi banyaknya anggota A ini ada 3. Ditambah dengan banyaknya anggota B juga ada 3. Kemudian dikurang dengan banyaknya anggota A interseksi B. Jadi dikurang ini 1. Nah, kalau ini berarti himpunannya itu sama dengan 5 anggotanya. Nah, sekarang kalau diubah dalam bentuk peluang, berarti masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan banyaknya ruas sampel, NS. Jadi peluang A digabung B sama dengan banyaknya anggota A digabung B dibagi dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Sama dengan, jadi ini NA ditambah NB dikurang NA interseksi B dibagi dengan NS. Jadi kalau NA dibagi NS, berarti ini NA dibagi NS. Kemudian banyaknya kejadian B dibagi dengan ruang sampel, berarti NB dibagi NS dikurang NA interseksi B dibagi dengan NS. Ini tak lain adalah peluang. Berarti sama dengan, nah seperti ini rumusnya. Peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A interseksi B. Jadi ini aturan penjumlahan dalam kejadian majemuk. Itu kalau dua kejadian itu mempunyai irisan. Jadi mempunyai interseksi. Nah, sekarang bagaimana kalau dua kejadian itu tidak mempunyai irisan atau saling lepas istilahnya? Misalkan kejadian A muncul bilangan 1 atau 3. Nah, ditulis ini berarti A sama dengan 1, 3. Sedangkan kejadian B muncul bilangan 2 atau 4. Berarti 2 dan 4. Nah, dalam diagram P-nya himpunan A dan B digambarkan seperti ini. Nah, ini. Jadi kejadian A muncul angka 1, 3. Kejadian B-nya muncul angka 2 dan 4. Sedangkan satu matahari itu jumlahnya 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di luar diagram P ini artinya 5, 6. Nah, ternyata dalam diagram P ini tidak ada irisan antara himpunan A di himpunan B. Artinya tidak ada suatu bilangan yang merupakan anggota bilangan A juga merupakan anggota bilangan B. Ini namanya kejadian saling
lepas atau saling asing. Dari diagram P tampak bahwa A dan B adalah dua himpunan saling lepas atau saling asing. Karena A interseksi B berarti ini himpunan kosong, atau banyaknya anggota A interseksi B berarti sama dengan 0. Artinya tidak ada interseksinya. Sehingga dari operasi gabungan dua himpunan yang saling lepas diperoleh ini. Jadi tidak lagi pengurangan di sini. Jadi banyaknya anggota A digabung B sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota pada himpunan B. Karena tidak ada anggota A interseksi B sama dengan 0. Nah, sehingga kalau dirumuskan lagi dalam bentuk peluang, sama dengan tadi. Jadi masing-masing dibagi banyaknya anggota ruang sampel, rows kiri, rows kanan. Jadi NA digabung NB dibagi NS sama dengan NA ditambah NB dibagi NS. Jadi NA per NS, ini NB per NS, itu sama dengan peluang. Peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah B. Ini kalau dua kejadian saling lepas atau saling asing. Atau dengan kata lain tidak ada interseksinya. Nah, contohnya, sebuah dadu dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya bilangan lebih kecil atau sama dengan 2, atau lebih besar atau sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya, kita tahu bahwa kalau satu dadu itu himpunan ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti banyak anggota pada ruang sampel adalah 6. Nah, kita misalkan kejadian A, munculnya bilangan lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti anggotanya 1, 2. Berarti ini ada 2 anggotanya. Berarti peluang kejadian A atau muncul bilangan lebih kecil atau sama dengan 2, 2 per 6. 2 ini artinya banyaknya anggota, 6 ini banyaknya ruang sampelnya. Berarti 2 per 6 kalau diseranakan sama dengan 1/3. Nah, dan kejadian munculnya B, munculnya bilangan lebih besar atau sama dengan 5. Kalau besar sama dengan 5 berarti 5, 6. Berarti ini 5 atau 6 karena menggunakan tanda sama dengan. Nah, berarti ini banyaknya anggota juga ada 2. Ada 2 yaitu 5 dan 6. Berarti peluang muncul B atau bilangan yang lebih besar atau sama dengan 5 juga sama dengan 2 per 6. Berarti kalau disanakan sama dengan 1/3. Nah, kita lihat ini. Himpunan A dan himpunan B tidak ada interseksinya. Jadi tidak ada anggota, tidak ada bilangan yang merupakan anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Berarti interseksinya 0. Berarti untuk mencari peluangnya, gabungannya, nah, karena A sama dengan 0, maka A dan B adalah kejadian yang saling lepas, sehingga rumusnya ini. A digabung PB sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, 1/3 ditambah 1/3, jadi dari sini 1/3, ini juga 1/3, jadi 1/3 tambah 1/3 sama dengan 2/3. Berarti peluang kejadian muncul bilangan lebih kecil atau sama dengan 2, atau muncul bilangan lebih besar atau sama dengan 5, itu sama dengan 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Nah, ini namanya kejadian saling lepas. Contoh 2. Dua dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya. A. Dua dadu berjumlah 6 atau berjumlah 10. Jadi menggunakan kata atau. Dua dadu berjumlah 6 atau muncul mata dadu bernomor 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, karena ini ada 2 mata dadu, mungkin lebih mudah kalau kita buatkan lagi tabel ruang sampel seperti ini. Jadi ini mata dadu pertama, mata dadu kedua. Nah, berarti otomatis banyaknya anggota pada ruang sampel ada 36. Kita lihat bagian A. Misalkan A kejadian muncul 2 dadu berjumlah 6. Nah, berjumlah 6 itu berarti nih 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Nah, sekarang kita lihat di sini berjumlah 6 berarti nih. Berjumlah 6 ini. 5, 1, atau mulai dari sini 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Nah, berarti banyaknya anggotanya ini ada 5. Nah, karena banyaknya anggotanya ada 5, berarti B, kemudian B. B itu muncul mata dadu berjumlah 10. Maka B yang berjumlah 10 itu ini. 4, 6, 5, 5, 6, 4. Ini ya. 4, 6, 5, 5, 6, 4. Berarti banyak anggota. Muncul mata dadu berjumlah 10 ada 3. Nah, sekarang
Karena A dan B kejadian saling lepas, artinya tidak ada anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Tidak ada yang sama. Nah, karena ini menggunakan kata atau berarti dia dijumlah. Nah, ini peluang A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang kejadian A berarti ini pilih A. Ini banyaknya ini anggota pada kejadian 5. Berarti 5 per 36. Karena banyak ruang sampel 36. Banyak anggota pada kejadian B hanya 3, berarti 3 per 36. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 per 36. Ini bisa langsung dijumlah karena sama-sama penyebutnya 36. Jadi sama dengan kalau masing-masing dibagi 4. Jadi 8 dibagi 4 dapat 2, 39 bagi 4 dapat 9. Berarti 2 per 9. Berarti peluang kejadian A dan B atau peluang kejadian muncul berjumlah mata dadu 6 atau berjumlah 10 sama dengan 2 per 9. Nah, sekarang kita lihat bagian B. 2 dadu berjumlah 6 atau muncul mata dadu bernomor 5. Nah, jadi ini kita lihat di sini. Jadi 2 dadu berjumlah 6 atau muncul mata dadu bernomor 5. Nah, sekarang kita lihat bagian B-nya. Muncul mata dadu berjumlah 6 berarti sama ini. Ini sama. Nah, sekarang yang kita cari adalah muncul mata dadu bernomor 5. Nah, bernomor 5 itu ada banyak. Bernomor 5 itu mulai dari sini. Bernomor 5. Ya. Jadi 15, 25. Bernomor 5. 15, 25, 35, 45, 55, 65. Kemudian ada lagi. Ini 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nah, berarti kalau dihitung ini ada 11. Jadi ada 11 anggota mata dadu yang bernomor 5. Ada 11. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Nah, sekarang ternyata A dan B bukan kejadian saling lepas. Berarti ada anggota A juga merupakan anggota B. Nah, sekarang yang mana saja itu? Nah, kita lihat di sini. Ternyata di sini ada 15. Di sini juga ada 15. Di sini ada 51. Nah, di sini juga ada 51. Berarti ini bukan kejadian saling lepas atau saling bebas. Karena ada interseksi A dan B, yaitu 15, 51. Nah, banyaknya anggota A interseksi B ada 2. Nah, sehingga untuk menentukan peluangnya, peluang muncul berjumlah mata dadu 6 atau mata dadu bernomor 5, kita gunakan rumus yang pertama. Itu ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A interseksi B. Peluang A-nya 5 per 6, berarti dari sini 5 per 36. Karena banyaknya ruang sampel ada 36. Peluang B-nya ada 11. Jadi ini 11 per 36. Kemudian A interseksi B 2, berarti 2 per 36. Jadi kurang 2 per 36. Sama-sama penyebutnya 36, berarti bisa langsung dijumlah atau dikurang. Jadi 5 tambah 11, 16 per 36. Kemudian dikurang 2 per 36. 16 dikurang 2 sama dengan 14 per 36. Masing-masing dibagi 2 dapat 7 per 18. Nah, inilah contoh kedua untuk menentukan peluang kejadian saling lepas atau saling bebas. Nah, sekarang bagian B, bagaimana menggunakan peluang menggunakan aturan perkalian. Jadi aturan perkalian dalam peluang kejadian majemuk. Kalau tadi yang bagian A adalah aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. Sekarang kita lihat bagian B-nya. Bagaimana kalau kita menggunakan aturan perkalian. Kejadian saling bebas. Misalkan A dan B adalah kejadian pada ruang sampel S. A dan B disebut dua kejadian saling bebas apabila kemunculan kejadian satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya. Nah, kita lihat contohnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejadian A dan B saling bebas. Jadi bukan saling lepas, istilahnya saling bebas. Jika dan hanya jika peluang A interseksi B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ini menggunakan aturan perkalian. Kalau peluangnya itu adalah saling bebas. Artinya peluang yang satu tidak mempengaruhi peluang yang lain. Tidak mempengaruhi kejadian peluang yang lain. Nah, sekarang ini ada syaratnya. Jika peluang A interseksi B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka kejadian A dan B tidak saling bebas.
Jadi nanti saling bebas kalau berlaku ini. Peluang A interseksi B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh 3. Dua dadu berwarna biru dan putih. Jadi dua dadu berwarna biru dan putih dilempar bersama-sama. A adalah kejadian muncul bilangan dadu, bilangan 4 pada dadu biru. Dan B adalah kejadian muncul bilangan 4 pada dadu putih. Nah, pertanyaannya, apakah kejadian A dan B merupakan dua kejadian saling bebas? Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya. Jadi ini ke sini mata dadu biru, kalau ke bawah ini mata dadu putih. Nah, berarti karena muncul 4 mata dadu biru, berarti ini kan mata dadu biru di sini. Berarti ini ke bawah ini masuk mata dadu biru ini. Jadi 14, 24, ini angka 4-nya biru. Jadi 14, 24, 34, 44, 54, rangka 4. Jadi ini mata dadu biru, mata dadu kedua. Nah, kemudian untuk mata dadu putih muncul angka 4 pada mata dadu putih berarti ini. Nah, ini angka 4. Berarti ini mata dadu putih ini 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, ini 46. Nah, berarti kalau kita mau selesaikan, berarti rujaknya ruang sampel juga ada 36. Misalkan A muncul bilangan 4 mata dadu biru, maka nah ini tadi hanya 14, 24 berarti ini 14, 24, 34, 44, 55, 4. Jadi ada 6 mata dadu biru, yaitu mata 4. Nah, kemudian berarti peluangnya muncul angka 4 mata dadu biru, yaitu 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Jadi 36 ini dari sini banyak ruang sampel. Nah, kemudian B muncul bilangan 4 mata dadu putih. Berarti ini tadi 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, berarti peluangnya ini peluang kejadian B 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Nah, berarti sekarang kalau dikali peluang A interseksi B sama dengan peluang kejadian A berarti 1 per 6 dikali peluang kejadian B juga 1 per 6 berarti 1 per 6 kali 1 per 6 sama dengan 1 per 36. Nah, sekarang itu kalau PA dikali PB, peluang kejadian A dikali peluang B. Nah, sekarang kalau interseksinya kan ini. Jadi interseksinya yaitu 4 per ini 4. Nah, berarti interseksinya 1, berarti 1 per 36, berarti sama jawabannya. Nah, berarti ini 1 per 36. Nah. Ya, saya kira untuk sementara sekian dulu pembahasan kita tentang kejadian majemuk pada suatu peluang. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.